Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Penguji yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan, nama saya Septiana Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Aplikasi dan Promosi pada Perilaku Menggunakan Dompet Elektronik di Situs Belanja Daring Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi digital terbesar di dunia. Salah satu sektor ekonomi digital dengan nilai transaksi tertinggi di Indonesia adalah perdagangan elektronik. Jumlah pengguna dan tingkat penetrasi perdagangan elektronik selalu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Salah satu metode pembayaran yang digunakan dalam situs perdagangan elektronik adalah dompet elektronik. Penyedia layanan dompet elektronik telah bekerja sama secara luas dengan berbagai situs perdagangan elektronik terpopuler di Indonesia. Namun, berdasarkan data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan volume transaksi uang elektronik masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan nilai transaksinya. Survei yang dilakukan oleh Snapchart juga menunjukkan bahwa penggunaan dompet elektronik dalam transaksi di situs belanja daring masih rendah jika dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku untuk menggunakan dompet elektronik maupun aplikasi pembayaran berbasis ponsel. Namun, penelitian-penelitian tersebut hanya membahas intensi untuk menggunakan dompet elektronik saja, serta tidak spesifik meneliti penggunaan sebenarnya dalam transaksi di situs belanja daring. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah jumlah penggunaan dompet elektronik yang masih rendah di situs belanja daring jika dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya, meskipun penyedia layanan dompet elektronik telah melakukan kerjasama secara luas dengan berbagai situs belanja daring terpopuler di Indonesia. Berikut merupakan 5 pertanyaan penelitian dalam riset ini. Dompet elektronik merupakan dompet virtual yang menyediakan fasilitas untuk melakukan pembayaran serta transaksi antar pengguna melalui aplikasi yang ada di ponsel pintarnya. Beberapa teori tentang adopsi teknologi telah dikembangkan sebelumnya. Di antaranya adalah teknologi acceptance model dan unified theory of acceptance and use of technology. Berikut merupakan penjelasan dari variabel-variabel dalam penelitian ini berdasarkan riset terdahulu. Penelitian ini memiliki 5 hipotesis sebagai berikut. Selanjutnya, masuk ke dalam metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory dengan metode survei. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui self-administered questionnaire. Penelitian ini menggunakan kuesioner pertanyaan tertutup dengan skala Likert 5 poin. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah penyampelan bersasaran dengan beberapa kriteria tertentu. Berikut merupakan definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan SPSS versi 22, kemudian yang kedua, analisis statistik deskriptif, dan yang ketiga adalah pengujian hipotesis dengan metode regresi logistik biner menggunakan SPSS versi 22. Selanjutnya masuk ke dalam analisis dan pembahasan. Berdasarkan data karakteristik responden, dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang menggunakan dompet elektronik dalam penelitian ini merupakan perempuan berusia 17-24 tahun dan merupakan lulusan S1, S2 maupun S3. Lalu, mayoritas responden dalam penelitian ini merupakan pelajar atau mahasiswa dan juga profesional dengan pengeluaran belanja daring per bulan kurang dari Rp500.000. 3 situs belanja daring yang paling sering digunakan oleh responden adalah Tokopedia, Lazada, dan juga Bukalapak. Sedangkan keempat dompet elektronik yang paling sering digunakan oleh responden dalam penelitian ini secara berurutan adalah OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja.
Selain itu, untuk pembayaran non-dompet elektronik, responden paling sering menggunakan 3 metode pembayaran dalam transaksi di situs belanja daring, yaitu transfer via mobile banking, transfer via ATM, dan transfer via internet banking. Berdasarkan uji validitas menggunakan analisis faktor, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dalam riset ini valid dan mampu mengukur apa yang ingin diukur oleh peneliti. Selain itu, uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliable atau memiliki konsistensi internal dalam mengukur suatu konsep. Berdasarkan data pada tabel 6 dapat dilihat bahwa responden yang menggunakan kombinasi pembayaran dompet elektronik dan non-dompet elektronik memberikan penilaian lebih tinggi pada aspek kegunaan, kemudahan, keamanan, dan promosi, serta lebih rendah pada biaya dibandingkan dengan responden yang hanya menggunakan non-dompet elektronik saja. Namun, baik pengguna dompet elektronik maupun non-dompet elektronik, keduanya memiliki rata terkait keamanan yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan rata variabel kegunaan, kemudahan, dan promosi yaitu di bawah 4. Selain itu, responden yang menggunakan dompet elektronik maupun kombinasi pembayaran dompet elektronik dan non-dompet elektronik memiliki rata di bawah 3 untuk variabel biaya. Sehingga keduanya menilai bahwa dompet elektronik tidak memberikan biaya tambahan yang tinggi bagi penggunanya. Berdasarkan uji ketepatan model, dapat dilihat bahwa model dalam penelitian ini tepat digunakan dan mampu menjelaskan 22,5% variansi variabel dependennya. Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat bahwa terdapat 3 hipotesis yang diterima dan 2 hipotesis yang ditolak dalam penelitian ini. Kegunaan, kemudahan, serta promosi berpengaruh positif pada keputusan konsumen untuk menggunakan kombinasi pembayaran dompet elektronik dan non-dompet elektronik, atau menggunakan non-dompet elektronik saja. Semakin tinggi penilaian konsumen terhadap aspek tersebut, maka semakin tinggi kemungkinan konsumen untuk memilih kombinasi pembayaran dompet elektronik dan non-dompet elektronik. Variabel yang paling berpengaruh pada perilaku menggunakan dompet elektronik secara berurutan adalah kegunaan, kemudahan, dan promosi. Keamanan tidak berpengaruh pada keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan dompet elektronik. Pengaruh keamanan yang tidak signifikan tersebut barangkali disebabkan karena dompet elektronik lebih menekankan pada manfaat kemudahan, kepraktisan, efisiensi, serta ketepatan pembayaran. Selain itu, mayoritas responden merupakan generasi Y dan Z sehingga terbiasa dengan berbagai teknologi disrupsi yang menekankan pada aspek kemudahan dan juga kecepatan. Biaya tidak berpengaruh pada keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan dompet elektronik. Pengaruh biaya yang tidak signifikan tersebut barangkali disebabkan karena konsumen mempersepsikan bahwa biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menggunakan dompet elektronik tidak lebih tinggi dibandingkan dengan manfaat yang mereka dapatkan dari segi kemudahan, kegunaan, dan peluang promosi. Selanjutnya, masuk ke dalam kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, kegunaan, kemudahan, serta promosi berpengaruh positif secara signifikan pada perilaku menggunakan dompet elektronik di situs belanja daring. Sedangkan, keamanan dan biaya tidak berpengaruh secara signifikan pada perilaku menggunakan dompet elektronik di situs belanja daring. Beberapa hal dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penggunaan dompet elektronik di situs belanja daring berdasarkan hasil dari penelitian ini. Pertama, membangun kerjasama dengan penyedia situs belanja daring untuk meningkatkan aspek kegunaan berkaitan dengan kecepatan, efisiensi, dan ketepatan dalam bertransaksi di situs belanja daring. Kedua, meningkatkan aspek kemudahan berkaitan dengan navigasi, tata cara penggunaan, dan langkah pembayaran yang terintegrasi dengan aplikasi situs belanja daring. Ketiga, memberikan berbagai jenis promosi bagi para konsumen
yang menggunakan dompet elektronik untuk bertransaksi di situs belanja daring, yaitu berupa voucher, pengembalian uang virtual, potongan harga, dan poin loyalitas. Pemberian berbagai jenis promosi ini harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan tidak perlu terlalu mengandalkan strategi untuk bakar uang. Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Oleh karena itu, terdapat 3 saran yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya, yaitu pertama, mencari responden yang hanya menggunakan dompet elektronik dalam pembayaran di situs belanja daring dengan menentukan batasan waktu transaksi tertentu, misalnya dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Kedua, memperkaya analisis dengan mengelompokkan perilaku untuk menggunakan dompet elektronik berdasarkan variasi dompet elektronik yang digunakan, serta variasi jenis pembayaran non-dompet elektronik, baik secara daring maupun luring. Terakhir, memasukkan faktor-faktor selain kualitas seperti pengaruh sosial dan juga kondisi fasilitas. Selain itu, peneliti juga dapat memasukkan variabel generasi dan jenis kelamin sebagai variabel pemoderasi untuk melihat perbedaan pengaruh berdasarkan kedua variabel tersebut. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.